Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Cahyadi Kurniawan. Oke, pemirsa Niaga TV, kita ketemu lagi dengan Coach Cahyadi. Masih tadi penasaran kan tentang apa sih 8 kuncinya? Kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas selama ini. Oke, Coach, coba tolong di-sharekan, Coach. Kunci pertama dulu, Coach. Kunci apa pertama yang sebenarnya dari episode awal-awalnya kita selalu bahas, yaitu passion. Passion, ya, Coach. Karena passion itu akan memompa ke motivasi kita. Sesuatu yang nggak ada passion, kita nggak akan lakukannya dengan lama. Betul sekali, Coach. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita nggak passion kita, tapi kita paksain kayak Nggak akan all out. nggak akan all out ya. Jadi kita memang kayak terpaksa, Coach. Beban. Jadi Anda ketemu aja orang sukses, para business owner, passion banget tuh. Passion banget ya, karena enjoy. Enjoy. Dia kerjain itu sesuatu bukan beban, dia enjoy. Jadi bukan karena uangnya dulu, Bukan. baru dia enjoy, tapi karena dia Karena enjoy. pensiun dia dapat uangnya dan uangnya memicu dia lagi lebih enjoy. Betul sekali, Coach. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha di sini, jangan pikir uangnya dulu berarti ya. Uangnya akan datang. Uangnya akan datang ketika kita sudah menikmatinya. Tapi hati-hati, passion Anda harus di-actionkan sehingga melahirkan suatu service atau produk yang dibutuhin oleh pasaran. Ada orang passion tapi melakukan sesuatu yang nggak dibutuhkan. Ya percuma, nggak ada percuma, duitnya ya. ya. Senang doang tapi nggak ada duit. Ya, itu namanya hobi. Hobi ya. Ya, ada suatu lingkaran itu yang muncul itu titiknya purpose. Oh, ya berarti itu masuknya hobi, pemirsa. Jadi Ya. nggak usah sakit hati kalau Ya. nggak ada duitnya ya. Jadi itu lingkarannya kalau nggak salah ada 4. Satu, Anda mengerjakan sesuatu yang Anda senang kerjain. Iya. Dan yang kamu senang kerja itu dihargai masyarakat, artinya dibayar. Ya, itu lingkaran itu mesti tepat lagi. Ya, baru itu. Nanti kita mau next session akan kita jelasin lebih tepat lagi 4 lingkaran itu gimana. Oke, siap. Nanti Kalau Anda masuk ke titik itu, kamu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. luar biasa, bikin penasaran aja nih. Tapi karena kita saat ini kita Ya, kunci berikutnya, Coach, tentang apa, Coach? kerja works. Tentang Nggak ada yang sukses yang Anda duduk, ya, datang sendiri. Ya, banyak ya seminar, ada satu buku terkenal namanya tuh The Law of Attraction, ya, apa namanya, The Secret, The ya. Secret, ya. Banyak yang salah tafsir ya, hanya dipikirin ya, dia nggak tuh hasil akan datang sendiri. Hanya diafirmasi, Coach. Diafirmasi ya otomatis datang gitu loh. Iya. Sebenarnya itu ada sedikit kekeliruan karena setelah diafirmasi dia mesti take action gitu. Betul sekali, Coach. Ya, jadi jangan masuk ke saya di sini nggak masuk ke apa alam mistik ya. Ya, mungkin ada alam mistik juga afirmasinya sinyalnya kamu bisa begitu kuat panggil seluruh alam semesta ya mungkin 1-2 orang bisa tapi nggak umum. Jadi setelah afirmasi itu sebenarnya lu mesti melakukan tindakan. Betul, Coach. Di dalam ajaran apapun pasti harus melakukan tindakan, Coach. Tindakan. Kita selain berdoa pun juga harus action. Action, jadi work. Jadi bagi pengusaha, kadang-kadang saya nggak terlalu setuju. Lu mesti kerja keras. Kalau kamu udah milih profesi sebagai pengusaha, ya harus kerja keras lah. Nggak usah dibilangin. Nggak usah dibilangin. Namanya pengusaha, kamu usaha terus kok. Iya. Mana ada yang pengusaha nggak ada kerja keras. Cuma kita mesti bedain kerja keras secara fisik atau kerja keras sebagai otak. Tuh. Jadi pengusaha banyak pekerja kerasnya di otak bukan di fisik. Atau katanya diganti lah. Think hard kali. Think hard, ya. Not work hard. Atau orang bilang work smart. Dia baru bertindak cerdas. kalau dia udah ketemu celahnya dia bertindak. Tapi jangan lupa proses pikirnya itu emang nggak kerja. Iya, betul. Banyak orang yang ini enak aja dia nggak kerja loh. Tahu-tahu
enak, nyaman itu. Saya bilang dia nggak kerja fisiknya, tapi bekerja di otaknya. Menarik saya karena banyak orang yang istilahnya tuh NATO ya coach ya, no action talk only. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi setelah kita punya impian yang tadi coach bilang yang law of attraction, jangan cuma ditempel aja tuh foto apa yang kita pengenin ya. Tapi kita memang ada benarnya juga itu coach. Tapi kalau kita cuma diliatin aja fotonya juga nggak akan kejadian kita punya mobil itu ya coach ya. Tapi kembali lagi sesuai profesi masing-masing ya. Iya. Ada yang profesinya tukang kritik loh. Jadi jangan bilang NATO dia, no action talk only. Talknya dia itu adalah actionnya dia. Oh iya itu action coach berarti. Kerjaannya mengkritik. Kerjaannya mengkritik. Tetap kerja coach. Tetap kerja, kerjanya keras. Saya dibilang anak muda sekarang, coach, zaman sekarang ada orang yang cuma main game tiap hari maki-maki di Di warnet. dibuka di apa tuh mass media, sosmed gitu. Dapat duit tuh dari situ. Saya bilang kok dia maki-maki orang dapat net. Ya karena orang mau main game, mau lihat game suka lihat dia punya rekomendasi. Dia ahli dalam hal menilai game mana yang bagus. Dan dia dapat sponsor dari situ. Artinya apa? Dia kerjaannya cuma marah-marah, kritik-kritik loh. Sebenarnya kerjaan dia loh ya. Iya. Work dia itu di situ marah-marah, kritik-kritik. Dan dia bisa tunjukin coba di menit berapa, masa gerakannya lambat begitu. Parah tuh game gini-gini loh. Karena, itu jadi menaikkan rating dia dapat duit dari situ. karena yang saya lihat juga zaman sekarang tuh pekerjaan tuh banyak sekali. Jadi apapun kayak mungkin beda ya. Kalau zaman dulu pekerjaan ya udah pilihan. Pegawai, PNS, usaha, udah itu top. Tapi kalau sekarang kayak games atau hal-hal yang kita nggak pikirin, video-video aneh aja bisa jadi duit ya coach ya. Nah, cuma bisnis jenis itu mereka nggak pakai faktor kali. Faktor kalinya dia hanya mengandalkan teknologi. Iya, Spending kan, itu bisa bikin dia kaya. Cuma apakah lama? betul. Dia nggak punya timnya. Dia cuma ngandalin dia itu dalam hal ini dia nggak punya bisnis. Dalam hal ini dia hanya self-employed. Ya, Dia berarti harus belajar Dia harus lagi kerja. untuk ke business owner, Ya. melangkah lagi step. oh itu pilihan dia. Soal duit bisa aja dia super duper kaya loh. Iya. Ya. Tapi kalau dia nggak kerja berhenti. Terkadang kalau ada yang IT kayak gitu, mereka juga saya pernah ketemu coach komunitas dia tuh artis lah sudah terkenal, saya juga kenal dia. Jadi memang dia nyari duitnya tuh dari bikin orang kesel dulu. Ya. Fenomena, tapi ternyata itu termanage coach. Dia punya tim sendiri, tim kreatif yang seperti itu coach. Jadi memang sudah masuknya ke orang lihatnya kok orang aneh cuman sendirian gini, tapi ternyata di belakangnya dia sudah Ya. kontrol manajemennya sangat luar biasa. Ya itu dia punya tim gitu loh. Tapi masalahnya ikonnya dia. Iya. Kalau dia ngilang, Produknya dia. produknya dia. Oh, gitu. Yang bisnis adalah sebenarnya produknya bukan dia udah jelas ya nggak? Karena dia akan hilang, bisnis owner itu hilang, nggak ada yang kenal. You tahu nggak bosnya Pizza Hut? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang- Ya itulah bisnis owner, mereka nggak ada yang tahu, happy gitu loh. Orangnya di mana? Ya kalau kamu artis nggak bisa, kamu tuh selebriti di mana dikuntitin. Itu bedanya. Jadi kembali lagi kita ngomong kalau mau jadi wirausaha bukan berarti dapat duit banyak banget, juga kebebasan. Kebebasan waktu yang paling Ya, penting. nggak Oke. nggak ada bosnya gitu loh. Oke, tadi Jadi harus kerja, nggak ada kerja nggak bisa. apalagi Jakarta keras men. Nah, cuma kerjanya work smart atau work hard gitu loh. Betul sekali. Banyak orang bilang begitu ngomong kerja keras, tapi sebenarnya kerja tuh mesti cerdik, kerja cermat. Betul. Terus sekali tembak, kena banyak. Berangkat gelap, pulang gelap juga. Kalau caranya salah, nggak menghasilkan. Iya. Tapi minimal harus ada usaha. Iya, minimal. Nah, ketiga, apa yang kamu kerjain tuh harus the best, be excellent. Itu episode sebelumnya kita udah ngomong. Anda mau ngerjain sesuatu, harus sincere. Full heart. Full hearted. Itu aja kok. Kalau kerjaan nggak sincere, orang bisa rasakan. Do Itu the yang best, disebut ya. lip service. Ya, bentar rontok. Oke, Pokoknya do the best. do the best. Next-nya adalah fokus. Ya, fokus itu ngomong gampang loh. Ngomong gampang kok, emang kalau fokus. Banyak orang nggak fokus. Distraction begitu banyak. Handphone salah satu.
Iya. Ya. Terkadang kita motivasi orang untuk fokus, kita sendiri juga sebenarnya Nggak bisa fokus karena terlalu banyak distraction. Apa-apa mau. Nah, itu balik lagi Coach untuk mengulas pemirsa. Fokus itu bagaimana sih Coach? Sekilas aja biar kita bisa fokus ke yang kita inginin. Fokus. Simpelnya gimana? Fokus itu selalu single. Kita mana sesuatu fokus apa? Kita lihat satu titik doang kan. Ada yang bercanda nggak tahu benar nggak kalau udah kata zaman namanya fokai udah bukan fokus. Jadi memang satu yang diperhatiin. Nah, untuk sering ke situ kalau bagi bagi rekan-rekan pemirsa yang kerja di office membiasakan meja dalam keadaan bersih. Hanya mengeluarkan satu hal yang Anda mau selesaikan hari ini, itu dikerjain dulu. Zaman udah berubah, boy. Dulu bos mejanya gede. Dokumen numpuk, masih ada nggak? In, out, pending. Pakai apa? Tray. Kontainer. Pakai kontainer lagi. Itu makin banyak numpuk, makin dia merasa pinter, makin dia merasa dia penting. Ya, in, out, pendingnya banyak banget. Sekarang Laptop. handphone. Ya, dia duduk di mana aja, nggak peduli mau meja, kursi apa, kadang-kadang jongkok di situ. Ya, saya sendiri aja harus memberesin laptop saya tuh. Saya punya notebook yang di desktop saya begitu banyaknya, kadang-kadang saya cari dokumen di mana. Itu nggak bagus. Mestinya fokus adalah menampilkan apa yang kamu mau selesaikan aja. Udah selesaikan, kamu mesti filing. Nah, mungkin itu salah satu tipnya. Jadi, pagi Anda mesti mikirkan, hari ini saya mau ngapain. Dan di Jakarta ya, mungkin kamu schedule kalau mau ketemu orang cuma 2. Sebelum jam makan dan setelah jam makan, udah. Jangan sok Theo, kamu schedule 4 orang, 5 orang, pasti kamu cari stres. Ya, dan ngapain ketemu orang tersebut? Kalau Anda bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa BBM, Email aja. bisa email, bisa Skype. Ya, tapi mementingkan Anda fokus. Pagi ini saya mau kerjain apa? Kerjain tuntas. Yang lain lupain dulu. Jadi kita satu titik aja. Satu titik udah selesai baru next gitu loh. Harus kerja cerdas, kerja tuntas. Satu Tuntas. lagi. Oke. Kasih yang terbaik, fokus, dan satu lagi apa Coach? Nextnya adalah all out. All out ya. Ya tadi bilang tuntas. Tuntas itu kurang loh. Masih harus all out. Melebihin. Ingat sekarang Anda merasa nggak? Kalau kita beli sesuatu, mendapat sesuatu yang kita inginkan, kita kadang-kadang malas juga mengucapin terima kasih loh. Karena kamu merasa saya udah bayar. Saya dapat hasilnya ya oke gitu loh. Ya. Anda beli makan gitu loh. Sate kambing, dikasih sate kambing, kasih bumbu yang oke, lo makan, udah. Bayar, udah. Udah dia bilang memang ininya. Dan rasanya, Anda udah punya memori, rasanya mesti begini. Ini tidak berkesan loh. Justru si tukang satenya mesti all out. Bikin sesuatu yang extraordinary. Begitu kamu makan, kok enak ya gitu, kok beda sama biasanya, dia akan ngomong ke temenan. Lu makan sate kambing ke semuanya beres. Gratis marketing gratis ya. Ya, dan zaman sekarang kalau kamu jual barang sendiri, orang nggak gitu. Tapi kalau orang yang kenalin, itu lebih oke. Kekuatan orang ketiga itu Ya. memang sangat penting Coach. Nah, itu baru bisa muncul kalau kamu lakukan sesuatu semua all out. All out. Ya, balik lagi sepenuh hati, Ya. gaspol lah pokoknya. Gaspol. Berikan yang terbaik itu Ya. luar biasa banget Coach. Lalu setelah kita memberikan semuanya gaspol segala macem, itu bagaimana Coach selanjutnya? Service, ya. Sikap Service. selanjutnya service, melayanin. Nah, ini di coaching ini bangsa kita tuh bangsa yang sangat ramah. Kita tuh nggak bisa bedain antara service melayanin sama apa istilahnya tuh? Ngabdi. Sering banyak usaha dia ditekan sama customer.
Dia merasa customer service apapun yang diminta harus diketinin. Sampai kerja 24 jam, suka-suka si pelanggan telepon, dia minta maaf, layanin. Mengabdi itu. Saya bilang itu mengabdi. Berarti kamu posisinya bukan businessman. Kamu Pembantu. posisinya kacung. Jadi kita membantu Coach. Nah, bukan membantu lagi, kacung. Kacung. Membantu kan mesti kita rela. Kacung itu terpaksa pun yang dikerjain. Jadi hati-hati jadi businessman, Anda melayanin orang dengan baik Karena dengan mungkin- syarat-syarat Anda loh. Karena takut kehilangan customer. Nah, ingat lagi, balik lagi, kalau kamu takut kehilangan customer, berarti jasa kamu tuh nggak ada nilai di depan customer. Kekuatannya bukan di situ berarti ya. Kembali lagi, kalau kamu takut kehilangan customer, redefine service atau barang yang kamu offer. Service itu termaksud maintenance di Oh, dalamnya. everything, tapi semua udah disistemaiskan sesuai janji Anda ke dia. Sudah ada SOP-nya. SOP-nya. Kalau dia minta lebih, boleh. Selalu boleh. Hitungannya beda. Jadi memang sudah diomongin dari awal. Iya. Seperti ABC, Anda dapat ABC. Ya, dan selalu dalam planning. Dapat ABC, sekali-sekali kasih D. Ya, akan senang. Itu kita nanti masuk ke Surprise, strategis ya. dan taktik-taktik bagaimana menjalankan bisnis sehingga orang surprise akan bilang, wah enak ya dilayanin dia. Ada kejutan-kejutan. Ada kejutan. Dan sebenarnya kejutan itu semua udah di-plan. Sudah diperhitungkan juga. Sudah budgetnya. diperhitungkan, exactly. Budgetnya Ya, sudah tapi dengan disediakan. tujuan melayani dia sehingga dia merasa lebih nyaman, tersanjung. Gitu loh. Wah, luar biasa banget Ya. masukannya hari ini, Coach. Jadi banyak inspirasi kita. Ya, itu mesti dilakukan. Next-nya itu tadi kita ngomong di episode yang yang terdahulu mau ngomongin inovasi segala macam, itu ujung-ujungnya menghasilkan ide. Ide. Ya, bisnis itu pada dasarnya adalah ide. Munculin sesuatu ide baru ya yang memenuhi supply dan demand, bikin kehidupan ini lebih bagus. Selalu inovasi ya tadi. Inovasi. Oleh sebab itu seorang business owner yang bagus adalah kegiatan sehari-hari ya timnya udah bisa jalankan. Dia selalu punya waktu luang, relax sehingga ide bisa muncul. Banyak sekali soalnya yang saya lihat kita simpel lagi nih, warung-warung retail ya. Sekarang sudah banyak kayak Alfamart, Indomaret, itu warung-warung yang zaman dulu kita sering belanja ke situ. Harganya padahal lebih murah kok sekarang dibanding minimarket yang sekarang banyak Ya. itu. Tapi trennya sudah beda. Beda. Karena satu lagi ya, yang namanya Indomaret segala macam ya, yang minimarket yang punya brand itu is a promise. Dia itu menjanji sesuatu. Consistent, quality of consistent. Ya kita ngomong aja paling gampang, restoran yang paling kaya di dunia ya McDonald ya. Nggak ada orang bilang McDonald itu enak. Tapi kalau kamu lapar, udah pusing ke McDonald. Apalagi kamu ke negara mana yang bahasanya kamu nggak ngerti, biar makanannya enak ya. Ya udah ke McDonald aja. Kenapa? Standarisasi. Komitmen itu ya. Komitmennya. Jadi itu it stick on the mind. Yes. Jadi udah bukan lagi soal rasa lagi dia, tapi Ya. lebih tingkatannya lebih di atas Iya. rasa ya. Kayak Consistent of mind, bahwa ke kamu lapar pasti kepenuhi laparnya, rasanya kamu oke. menarik sekali, Coach. Nggak ada yang bilang McDonald enak memang, tapi rame. Rame ya. Jadi ide itu dibutuhkan karena bisnis itu harus muncul sesuatu yang baru dan ya baru akan membuat orang tertarik dan datang ke Anda. Oke. Selanjutnya nih, kunci yang terakhir, Coach. Kunci yang ke-8 itu apa, Coach? Ya banyak orang ya, khusus bagi pemirsa yang di sana, berbisnis itu adalah berjangka panjang ya. Bukannya hari ini kerja langsung hasil, oke besoknya ada persaingan bubar. Semua bisnis sukses itu konsisten, ya. Dan banyak usaha-usaha keras di belakang itu, ya.
Loh, kalau gitu coach, saya ngapain jadi pengusaha? Kalau coach bilang itu usahanya begitu keras segala macam, ya saya bilang imbalannya jelas. Pengusaha sukses, soal duit udah nggak masalah ya, financial freedom. Yang paling penting adalah kamu punya freedom di waktu. Dan paling penting tuh kamu nggak ditekan-tekan orang, nggak dimarah-marahin orang. Jadi ngecek diri sendiri. Kalau Anda nggak suka ditekan-tekan orang, nggak suka diperintah-perintah orang, kemungkinan besar pilihan Anda itu jadi wirausaha. Wirausaha ya. Itu Anda dalamin. Dengan langkah-langkah yang tadi sudah Nah, kita sharekan. membangun bisnis itu mudah. Ya. Anda nggak perlu try and error zaman dulu. Sekarang kamu mesti try and success. Kenapa? Di zaman sekarang ini semua ilmu pengetahuan itu Anda mudah dapatkan. Contohnya, ya saya hasil coaching saya memasukin tahun ke-9, banyak hal yang saya udah tuangkan di dalam 2 buku yang menarik ini. Ya, kalau Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak kiat-kiat usaha, membangun usaha itu mudah dan menjalankan usaha itu juga mudah, ini 2 buku wajib dimiliki. 2 buku ini bisa didapat di Gramedia atau WhatsApp saya langsung aja di 081 687 3826. Saya akan kirimkan langsung. Oke, terima kasih Coach Cahyadi. Pemirsa Niaga TV, luar biasa sekali perjumpaan kita pada malam hari ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari perbincangan kita kurang lebih 1 jam ini. Terima kasih Coach Cahyadi. Sampai ketemu. Sukses. Ya, Pak Risto. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Risto Hastawan dan Coach Cahyadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.